Kalian lihat ini emas 24 karat. Dan ini saffron. Bentuknya cuma kayak benang-benang merah kering. Tapi tahu nggak, per gramnya, saffron ini bisa 2-3 kali lipat lebih mahal daripada emas murni. Bayangkan, emas dipakai buat investasi, saffron dipakai buat masak nasi kebuli, atau campuran teh. Apa nggak gila? Kenapa rempah yang cuma benang kering ini, harganya bisa setara harga motor Matic per kilonya? Dan yang lebih bikin shock lagi, kalau kita beli saffron kualitas grade A dari Iran, uang yang kita keluarkan itu bisa buat beli tiket pesawat ke sana kemari. Tapi cuma dapat benang sekecil jari kelingking. Kalau kita menjatuhkan 1 gram saffron di tempat umum, itu rasanya lebih nyesek daripada menjatuhkan uang Rp500.000 ke selokan. Hari ini kita mulai perjalanan baru. Bukan lagi soal kurma, tapi soal rempah paling misterius dan paling diburu di muka bumi, saffron. Kita bakal bongkar kenapa saffron disebut sebagai bunga terkutuk yang harganya bikin dompet menangis, dan bagaimana rempah ini menjadi simbol kemewahan tertinggi yang bahkan para raja zaman dulu pun harus berhitung ulang kalau mau membelinya. Ini adalah part 1 dari The Red Gold Secret. Saffron itu bukan berasal dari akar, bukan batang, dan bukan buah. Saffron adalah putik, bagian betina dari bunga Crocus sativus. Nah, uniknya, bunga ini nggak bisa hidup di sembarang tempat. Dia butuh kombinasi tanah yang gersang, udara yang dingin, dan sinar matahari yang pas. Tempat terbaiknya, lembah-lembah gersang di Iran yang memproduksi 90% saffron dunia atau Kashmir. Di tanah yang kelihatannya mati itu, saffron tumbuh. Ini adalah visual kontras yang gila. Bunga ungu yang cantik mekar di tanah coklat yang gersang. Saffron adalah bukti bahwa di tengah kejamnya alam, ada hal yang sangat berharga yang bisa dihasilkan. Tanah gersang tersebut membuat tanaman saffron stres. Dan dalam kondisi stres itulah, tanaman ini justru memproduksi komponen aromatik paling kuat untuk bertahan hidup. Yang untungnya, justru itu yang manusia cari. Bayangkan, tanaman ini butuh kondisi neraka di siang hari dan kondisi es di malam hari untuk mekar. Kalau kondisi tanahnya terlalu subur, bunga saffron justru cuma tumbuh daun tanpa ada putik merahnya sama sekali. Kenapa saya sebut bunga ini terkutuk? Karena siklus hidupnya sangat egois. Bunga saffron itu cuma mau mekar 2 minggu dalam setahun. Bayangkan, cuma 14 hari. Kalau petani melewatkan momen ini, mereka harus menunggu 1 tahun lagi untuk panen. Ini bukan kayak panen padi yang bisa ditunda sehari 2 hari. Lebih parah lagi, bunga ini cuma mekar di pagi hari dan layu sebelum matahari terbenam. Petani cuma punya waktu beberapa jam saja buat panen, sebelum putiknya rusak kena panas matahari dan aromanya hilang terbakar. Bunga ini kayak diva yang cuma mau tampil sebentar, tapi minta perhatian lebih. Kalau bunga ini mekar hari Selasa dan Rabu ternyata hujan deras, putik saffron di dalamnya bisa rusak total dan gagal panen. Risiko petaninya sangat gila. Dan keajaiban lainnya, tanaman ini tidak menghasilkan benih yang bisa ditanam kembali. Jadi petani harus menanam ulang umbinya satu persatu. Sekarang kita pakai logika. Kenapa harganya bisa setara emas? Pertama, 1 bunga cuma 3 helai. Setiap bunga Crocus sativus cuma punya 3 helai putik saffron. Cuma 3. Bayangkan, 1 tanaman cuma menghasilkan sedikit sekali. Kedua, ribuan bunga per gram. Untuk menghasilkan 1 gram saffron kering, butuh sekitar 150-200 bunga. Kalau kamu mau 1 kilogram, kamu butuh 150.000 hingga 200.000 bunga. Ketiga, panennya manual. Nggak ada mesin yang bisa memetik bunga ini tanpa merusak putiknya. Semuanya harus pakai tangan manusia. Dan petikan tangan manusia pun harus sangat hati-hati, supaya putiknya tidak patah atau kotor terkena tanah. Kalau saya suruh petik 200.000 bunga dalam 2 minggu, kayaknya jari saya udah keriting, punggung encok dan minta resign jadi manusia. Bayangkan, harus membungkuk ribuan kali sehari cuma buat ngumpulin segenggam putik merah. Belum lagi kalau angin kencang datang, petikannya bisa terbang semua. Kalau ada lomba petik saffron,
Juara pertamanya pasti dapat hadiah trofi emas, tapi juara keduanya cuma dapat pijat refleksi seumur hidup karena punggungnya patah. Menurut opini saya, saffron ini bukan sekadar rempah. Saffron adalah simbol ketelitian dan dedikasi. Harga yang mahal itu bukan cuma bayar putiknya, tapi bayar waktu, keringat petani yang harus bangun sebelum subuh, dan risiko gagal panen karena cuaca yang nggak menentu. Saffron ngajarin kita kalau hal yang paling berharga itu butuh perjuangan yang sangat spesifik dan waktu yang terbatas. Sama kayak momen-momen berharga dalam hidup kita. Kalau kita telat menghargainya, momen itu hilang dan gak akan pernah kembali, sama seperti bunga saffron yang layu sebelum matahari terbenam. Saffron adalah pengingat bahwa keindahan yang luar biasa seringkali rapuh dan butuh perawatan khusus. Itu baru permulaan. Kenapa kalau dipetik jam 7 pagi, harganya bisa jatuh drastis? Kita juga akan melihat bagaimana para petani berkejaran dengan waktu di tanah yang gelap gulita, menggunakan senter kepala, memetik bunga satu persatu sebelum matahari terbit. Karena jika sinar matahari mengenai putiknya, saffron tersebut akan kehilangan aroma dan warna terbaiknya. Jangan lupa klik subscribe biar nggak ketinggalan misteri emas merah ini. Tulis di komentar. Saffron mahal. Kalau kamu siap buat part 2, saya Fakta Rahasia. Pamit.